kebahagiaan bukan soal berapa kilometer, berapa meter persegi rumah, tapi selalu seluas apa kelapangan dadanya. Empat perkara kalau mau kebahagiaan. Ini 4. Mudah-mudahan pulang di sini bahagia semua maki. Ya. Nah, apa resepnya? Yang pertama kata Nabi, darun wasi'. Apa itu Ustaz? Rumah besar dan lapang. Nah, Nabi Lau, tidak masuk mas saya Ustaz. Rumahku tipe 21. Baru masuk sampai makin di dapur. Iya toh? Iya toh? Iya. Baru masuk, sampai makin di dapur. Nabi bilang ada temanku, Nabi bilang, baru meludah di luar, sampai di dapur. Iya toh? Oh ternyata lebih kecil rumahnya Rasulullah. Bapak Ibu, saya sarankan kalau pergi umroh, jangan cuma pergi update status. Pergi lihat itu rumahnya Rasulullah. Ada namanya Museum Rasulullah di Madinah, itu masuki di situ, divisualisasikan 3 dimensi bagaimana kita lihat rumahnya Nabi. Rumahnya Nabi itu Pak, kalau berdiri, itu kepalanya sampai di langit-langitnya. Ada di sini begitu? Ada? Bohong Ki kalau ada. Nabi kalau sholat Pak, dalam kamarnya, kalau sholat, itu kakinya Rasulullah menyentuh kepalanya istrinya kalau sujud. Bisa dibayangkan bagaimana kecilnya itu rumahnya Nabi? Tapi pernah kita dengar Nabi kekerasan dalam rumah tangga? Pernah kita dengar? Enggak. Pernah kita dengar Nabi galau? Pernah kita dengar Nabi pinjol? Iya toh? Masya Allah. Tapi apa yang selalu kita dengar? Nabi berkata, baiti jannati. Rumahku laksana sorga bagiku. Bapak, rumah tipe 75. 3 lantai. Kamar 7. Ber-AC semua. Tapi kenapa kita tidak tenang dalam rumah? Iya toh? Nabi Bu, Pak, kita tahu berapa istrinya Nabi? Itu ibu nak pura-pura lagi tidak tahu. Begitu takutnya kalau poligami Ki. Berapa istrinya Nabi Pak? 10 telu. 13 Pak. Tapi tidak pernah itu kita dengar istrinya bertengkar gara-gara kamar. Iya. Tidak pernah kita dengar Nabi yang kecil rumahnya itu bertengkar istrinya. Tidak pernah Pak. Nah kita rumah besar, 1 istri, la haula wala quwata illa billah. Berarti makna ini hadis, makna majasi namanya. Majas, kalimat majas, kiasan. Apa maknanya? Boleh punya rumah yang lapang. Kabagus tong itu kalau rumah yang lapang Pak. Enak tong. Kenapa? Datang sepupu tak dari Pindrang. Iko tuh. Yasik ko iko. Iko anak upo. Tapi kalau rumah kecil, datang satu keluarga pusing maki di mana mesti dipimpan ini Pak. Nah kuasai rumah tak. Penting rumah, tapi makna di sini bukan sekedar rumah yang besar, tapi apa? Hati yang lapang. Biasa orang bilang, becuk-becukmu jek bolana kesih tapi manyamang sih di bolana. Kecil rumahnya tapi enak dirasa. Kenapa? Bagus sifatnya orang punya rumah. Daripada sogi memang melupu bolana tapi pada dimakan lalki nerakai. Nah bilang besar memang rumahnya tapi kayak di dalam neraka di rumahnya. Berarti kebahagiaan bukan soal berapa kilometer, berapa meter persegi rumah, tapi selalu seluas apa kelapangan dadanya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Nih Pak Bu. Bagaimana cara supaya hati lapang? Kata Allah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepadaku, maka hatimu akan jadi tenang. Loh, kenapa ada orang ustaz, ibu-ibu berzikir, nah pegang tu tasbih, kan canggih tu tasbih sekarang Pak. Ada namanya tasbih digital. Iya toh,
Kenapa Pak kuliah itu Ustaz? Ibu-ibu pegang tasbih tapi menggosip. Subhanallah. Subhanallah. Kenapa? Berarti bukan sekedar lisan yang zikir, tapi yang jauh lebih penting hati. Orang Bugis bilang, macinno ngatinna. Bersih hatinya. Kalau hatinya bersih, insya Allah lapang dadanya. Dan ini hati Pak, menentukan keluangan dan kebahagiaan. Menentukan ini. Hati ini Pak, itu sebabnya Nabi katakan, dalam dirimu terdapat segumpal daging. Ada juga ulama mengatakan segumpal darah. Kalau daging itu sehat, darah itu sehat, gumpalan darah, sehat semuanya. Kalau sakit, sakit semuanya. Ada orang besar rumahnya, tapi mepet di hati. Sereati. Besar rumahnya tapi semua orang tidak suka di kompleks. Padahal besar itu rumahnya. Tidak ada orang suka. Kenapa? Kotor hatinya. Mungkin lihat itu namanya hebatnya itu hati Pak. Pernah naik mobil toh, saya naik mobil pergi Pindrang. Yang pegang setir apa? Apa? Tangan. Yang gas rem apa? Kaki. Yang melihat rambu lalu lintas apa? Mata. Yang berpikir sepanjang jalan? Otak. Tapi begitu ada tikungan, apa tertulis? Hati-hati. Jatuh? Tidak ada tertulis otak-otak. Rumah makan itu otak-otak. Iya toh? Di bandara. Yang menulis pengumuman, tangan. Yang melihat salah ketik, mata. Yang berpikir kalimat tepat, otak. Tapi ada pengumuman, apa nak bilang announcer? Perhatian, perhatian. Tidak ada bilang, perotakan, perotakan. Ini penting. Makanya kalau mau lapang hati, bukan dengan harta. Mau lapang hati, bukan dengan popularitas. Mau lapang hati, agama. Ini yang datang begini. Agama itu membuat hati kita lapang. Kalau ada masalah, orang yang lapang hatinya, dia tidak akan jadi cemas. Kalau orang yang lapang hatinya, ada persoalannya, dia tidak akan pernah stres. Kenapa? Dia sudah lapang hatinya menerima. Nah ini contoh Ibu ya. Ada ulama, ustadz, guru, kiai, didatangi sama muridnya. Nah bilang muridnya, guru, banyak ini masalah aku bela. Himpitan ini rasanya hatiku ini mumi pecah. Banyak sekali masalahku. Gurunya lalu dia bawa ke sungai ini muridnya. Kita tahu di sungai Bu. Kita tahu di sungai Bu. Tuh. Nah, dia bawalah ke sungai. Lalu gurunya mengambil satu genggam garam. Pekje. Ya. Sebenarnya itu ini yang natakuti orang penyakit garam. Ternyata itu garam, saya pernah sakit Bu. Kalau orang kekurangan garam juga, itu sama orang bisa kena serangan jantung. Kalau orang kekurangan garam, tidak percaya kita tanya dokter Fuad. Kan dia tonsen dokter toh. Nah, itu orang Bu, kalau pernah saya kekurangan garam Pak, orang kelebihan garam, saya kekurangan garam. Nah, waktu itu saya di Singapura, lebih 24 jam hilang ingatanku. Dalam kejadian sehari itu tidak ada satupun yang tersimpan di memoriku. Apa sebabnya? Kurang garam. Bahaya tong itu kalau kelebihan garam Ki. Apa? Pananakeng. Jadi kalau mau berhenti cerita suka mengamuk, jangan banyak garam di rumah Pak. Nah, Bapak saudara-saudara sekalian, ini guru diambil garam satu genggam, lalu diambil botol, gelas, dia simpan itu 10%. Setengahnya dalam genggamannya, dia kasih masuk di gelas. Lalu dia bilang gurunya, minum kok beda itu? Nggak boleh. Asin sekali pasti. Nggak boleh minum kok. Diminum. Langsung namuntahkan. Kenapa? Memang asin. Sudah itu setengah genggamnya lagi, nah kasih turun di sungai. Sudah itu ambil satu gelas, minum ke ini air sungai. Bagaimana rasanya? Segar. Begitu itu masalahmu. Kalau lapang hatimu menerima masalah,
maka garam tidak akan berarti karena seperti dalam sungai. Tapi kalau hatimu sempit, seperti garam dalam gelas. Mapet jemu rasa. Begitulah hidup. Kelapangan dada hanya didapat dengan agama. Dan salah satu untuk kelapangan dada itu harus sering dengar dakwah. Ini gunanya orang dengar ceramah. Nah bilang itu terus, nah bilang, kenapa? Kalau begitu jangan kau juga makan. Kayak itu terus jinu makan. Iya toh. Kalau begitu jangan kau mengaji. Kan dari zaman Rasulullah 1400 tahun yang lalu masih begitu itu juz Quran. Kenapa diulang-ulang? Supaya lebih bagus, lebih mantap. Kalau begitu jangan mau kau casi HP-mu. Karena itu juga kau ulang terus. Kalau ada orang bilang itu ulang, berarti itu bisikan setan. Dengar dakwah. Ini penting ini dengar dakwah. Karena kalau tidak dakwah, dari mana orang mendapat kelapangan dada? Dari mana orang dapat inspirasi agama? Kalau tidak ada dengar dakwah. Penting dengar dakwah. Kalau kau tidak dengar, kau tidak suka ustadznya, tidak mungkin dari salam pertama sampai salam terakhir 30 menit, tidak mungkin tidak ada kebaikan di dalamnya. Kalau kau merasa dengar dakwah 30 menit dan kau merasa tidak ada kebaikan di dalamnya, setan telah bercokol di hatimu. Maka ilmumu tidak bermanfaat. Yang kedua, kalau kata Nabi, kalau mau bahagia hatimu, markabun syari. Apa itu artinya? Apa artinya Pak? Punya kendaraan yang cepat. Ada mobil, tapi mobil mogok. Bunyi semua, satu je tidak bunyi Ustaz. Klaksonnya. Mulai rusak semua, itu pakai. Iya kan? Ini juga kalimat majas. Boleh dimaknai, boleh diartikan yang sebenarnya. Karena kalau bagus mobil Pak, enak tom pergi ceramah. Bayangkan ini Ustadz kadang-kala kasihan. Lebih dihormati itu artis daripada Ustadz. Kalau artis datang dijemput dengan penuh kemuliaan. Dikawal polisi dan tentara. Kasih mobil Mercy. Kasih hotel bintang 5. Apa je datang na bawakan ki alamat palsu. Sekalinya kita butuh Pak Imam. Dijemput tidak. Dikirimi Grab. Ojek. Motor tua tuh kasihan. Mak bosi-bosi tompa. Dari Masjid Hajjah Siti Imam pergi BTP. Motor tua. Tidak ada tandal kakinya satu di belakang. Di situ engkau dong Pak Imam tak goyang-goyang kakinya di belakang. Terpaksa satu mantel diduai. Karena hujan nih Pak. Satu mantel diduai. Tak tunduk mi orang terus begini. Sampai midek belum Ustaz. Lah mana ini lagi 2 tikungan Ustaz. Coba. Kenapa kau tahu Ustaz? Pernah semua aku rasakan itu Pak. Basah hujan dari atas, dari langit. Basah kita dari bawah. Semprotan ban mobilnya orang. Sampai maki kodon di rumahnya orang Barasanji. 1 jam. Busa-busa kalepa. Tidak ada kipas angin. Sallallahu alaihi. Begitu kita mau pulang. Loh karena leki Pak. Satu sisir pisang. Baru nak kasih ke jalan kote 4. Nah tambahi uang 50.000 na bonyok-bonyok. Nah bilang suaminya, dedek, kamasenan jo Pak Imam kodo masak begitu junusare bu, na doa kamu gitu na kabar-kai rumahmu. Apa na bilang istrinya, tambahi mi balik jalan kote dari situ. Kasih cukui 10 lah. Ketawa ki karena kita semua begitu. Tapi apa makna daripada hadis ini? Selain kendaraan yang lagi. Penting juga Ustadz punya kendaraan Pak. Supaya kita pergi dakwah kemana-mana lebih lancar. Tapi yang lebih penting dari hadis ini. Makna sesungguhnya adalah punya jaringan komunikasi. Jaringan. Apa tujuannya itu punya mobil Pak? Memperlancar komunikasi. Apa itu komunikasi yang baik? Banyak teman. Nah, kalau mau banyak uang Pak, harus salah satu caranya banyak teman. Saya itu rasakan. Saya ini tidak banyak uangku Bu. Tapi banyak temanku. Maka keliru kalau ada orang cari musuh. Kalau mau banyak uang, banyak teman. Contoh, saya berdoa di sini. Sholat lail, sholat tahajud di masjid ini.
Mulai kak sholat dari jam 1 sampai setengah 4. Minta ya Allah bukakan rezekiku. Ya Allah tambahkan rezekiku. Tiba-tiba ada uang keluar dari langit-langit. Pasti lari kak. Oh, setan ini pasti nih. Ya toh kenapa? Barang tidak masuk akal. Iya kan? Tidak mungkin langsung muncul uang dari tembok. Tidak mungkin. Begitu ada keluar pasti lari kipu. Kenapa? Tidak logis. Tidak sunnatullah. Tapi dari mana itu uang? Ting ting. Ustaz, ada itu saya transfer. Dari mana itu transfer? Dari tangan-tangan manusia. Ketemu ki di warung kopi, ada bayarkan ki. Dari mana itu? Tidak mungkin malaikat yang turun bayar. Manusia. Berarti makin banyak temanmu, makin banyak tangan SMS banking. Iya, maka makna dari sini banyak teman. Ada orang kaya pak, tapi tidak ada orang senangi. Banyak orang populer, tapi tidak ada orang senang. Begitu masuk warkop, tidak ada ajak bicara. Pernah jadi pejabat, tapi waktu pejabat dia jahat. Begitu dia pensiun, tidak ada orang mulia. Sampai ada mantan pejabat, saya pergi lihat dia. Di penjara aku dong. Apa Anda bilang, Ustaz, tidak ada nih temanku mau datang. Takut semua dikaitkan sama kasusku. Saya bilang, Pak, begitu memang itu namanya hidup. Jangankan manusia, kucing saja. Kalau nak tahu tidak ada ikan di rumah, tidak mau masuk Pak. Itu kucing. Apalagi manusia. Dia itu wali kota, gubernur, menteri, presiden. Apa karena dia hanya dihormati? Tidak. Apa yang dihormati? Nah jilat orang, jabatannya, bukan orangnya. Berapa sudah wali kota bergeser, begitu selesai wali kota, diperlakukan seperti biasa. Tidak lagi dibawakan handphonenya, tidak lagi dibukakan mobilnya. Kenapa? Karena bukan orang yang dihormati, tapi jabatannya. Maka perlu cari teman, terutama ini adik-adik sekalian. Banyak orang bagus jadi rusak karena salah pergaulan. Itu sebabnya Nabi bilang, kalau mau kau lihat dasat, mau kau tahu jangan kau tanya bagaimana sifatmu dasat. Lihat siapa temannya. Kalau di sekelilingnya pakai kepala talang, apa bahasa Indonesia itu pakai kepala talang? Penenggelam kapal. Iya kan? Maka hampir bisa dipastikan begitu juga sifatnya. Air tidak akan pernah menyatu dengan minyak. Sifat batil pasti akan susah bergaul dengan orang yang baik. Dan orang yang baik, orang yang tadinya tidak baik, karena berteman dengan orang baik, bukan orang baik yang datang ke orang jahatnya. Ada begitu, ada. Ada yang selamat, ada. Tapi 0,00%. Coba lihat. Ibu-ibu, tahu kulit kambing? Itu kulit kambing menjadi mulia karena dia menjadi pembungkus Quran. Lihat itu Pak, ya kulit kambing dikasih jadi bungkus Quran, dicium dulu. Tapi coba kalau kulit kambing saja, mau diciumi? Nggak mau Pak. Tapi karena ada Quran, dia menjadi mulia, dicium dan disimpan di atas ketinggian. Sebaliknya, kulit kambing ketemu drum, jadi gandang. Subuh-subuh diambali Pak. Ya toh, salah memilih teman. Hati-hati milih teman. Kadang-kala kita baik, teman kita bisa menjerumuskan. Yang orang istilah dari dulu saya kesil. Kasihan itu anak. Kenapa? Salah pergaulan nih kasihan. Maka hati-hati. Ibu-ibu juga. Hati-hati kita milih teman gaul. Kalau kita ikut majelis taklim yang pagosip, lambat laun jadi pagosip juga. Ada majelis taklim begitu? Ada. 30 menit dengar ceramah, 2 jam gosip. Biar sumbangannya kuenya orang nak gosip tong. Menyumbang Tommy baru 3 ji. Daripada kau ndak ada. Nabi bilang, pasti ndak ikhlas ji. Lebih hebat lagi tuh. Urusan hatinya Allah dengan Allah dia mau tahu. Ada memang karakter begitu. Kalau ada karakter begitu Bu, bukan kita memutuskan silaturahim,
tapi kita tidak mau tertular dari penyakit yang busuk itu. Ya, nah perlu teman yang banyak. Coba kita lihat pertemanannya Umar dengan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq dengan Umar. Ini Umar bin Khattab melapor sama Nabi. Ya Rasulullah, saya tidak tahu ini. Kenapa ini Abu Bakar, kau bahasa kasarnya, tidak nasuka, kak mungkin. Kenapa ini nak benci sekali kak ini Abu Bakar? Kenapa aku bilang begitu? Umar, Nabi bilang, rasanya tidak pernah kak ketemu, kecuali saya dulu salam. Tidak pernah dia dulu salam sama saya. Kayaknya dia marah sama saya ini, kata Umar. Selalu saya bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Abu Bakar. Tidak pernah dia dulu ikat salam. Lalu Nabi balik kepada Abu Bakar. Betul itu Nabi bilang, Abu Bakar? Iya ya Rasul. Kenapa? Dia bilang, saya pernah mendengar Rasulullah, siapa yang bertemu sesama muslim, dan siapa yang duluan memberi salam, istana sorga baginya. Saya mau Umar yang miliki itu istana dalam surga. Menetes air matanya Umar bin Khattab. Nabi bilang, baik memang tongko pale kau Abu Bakar. Coba. Itulah pertemanan karena Allah. Dan orang yang bertemu dan berpisah karena Allah, bukan bertemu dan berpisah karena jabatan menjadi tim sukses, bukan bertemu dan berpisah karena keuangan, menjadi penjilat, tapi bertemu dan berpisah karena Allah, diberikan garansi 7 golongan orang dilindungi di padang mahsyar kelak. Satu di antaranya mereka yang bersahabat karena Allah. Nah ini biasanya kalau di rumah masjid ini seperti ini kan, kita bertemu berpisah karena Allah, menjadi pengurus masjid, bukan karena ada uangmu kita tunggu, tapi karena betul-betul karena cinta fisabilillah untuk mengurus agama Allah. Inilah yang kedua. Ustadz, saya mau nanti terang kuburku. Bayar kami listrik na masjid. Terang itu lampu tak? Pak, Bu, pernah kirasakan mati lampu? Gelisah enggak? Gelisah toh? Berapa lama mati lampu? Paling 1 jam, 2 jam. 24 jam gelisah maki Pak. Sibuk maki cari. Bagaimana gengsi? Bagaimana itu lampu cas? Ini toh? Padahal baru 1-2 jam mati. Mati lampu Bu. Di kamar, di rumah. Masih lapang, masih bisa kita senggol-senggol. Masih lampu di rumah, masih ada senter, masih ada blisnya HP. Bagaimana itu kalau mati lampu Ibu? Nah tiba-tiba ada ular di dalam. Coba kita bayangkan, ilustrasikan. Mati lampu di rumah, gelap, tiba-tiba ada ular kobra yang kalau nagigit ki, lewat ki 20 menit mati ke kalau tidak didapat pertolongan pertama. Itu. Padahal di dalam lampu rumah masih luas. Ada ular masih bisa kilompak. Ada ular masih bisa dilempar. Ada ular masih bisa kita teriak. Gelap. Tapi pernahkah Bapak bayangkan gelapnya alam kubur? Itu mati lampu 1 jam Pak. Masih bisa kilompak-lompak. Di kubur Pak. Tidak bisa goyang-goyang. Bukan kuburan yang kita tempati, bukan lubang kubur, tapi liang lahat. Beda itu lubang kubur dengan liang lahat. Kalau liang kubur, jo yang besar-besar ji. Mungkin 70 meter lebarnya, panjangnya 2 meter. Itu bukan itu tempatnya Pak. Apa tempatnya? Itu digali lagi kecil di dalam. Dipasuruk ki. Itu di tempatnya itu yang pas-pas di badan. Baru sudah itu supaya tidak goyang-goyang ki Pak, dikasih papan. Yang banyak goyang di situ. Ya toh, dikasih papan, sudah itu ditimbun lagi tanah. Orang nak bilang kasihan sama kita, tapi nainjak-injak gitu. Menangis sih sambil nainjak-injak. Tapi nainjak-injak kita. Pada saat itu gelap. Hujan. Datang mi cacing. Nah bilang cacing, seandainya kita dengar yuk, cepat mau pulang pengantar, cepat mau masuki telinganya. Coba kau pulang mau hancurkan perutnya. Apa yang bisa nolong kita? Bukan lampu merkuri. Apa? Sedekah.
Maka bapak-bapak yang sudah tua ini Pak, kalau ada bisa kita sedekahkan Pak. Nah, anak kita sudah pada kerja, jual kita sedekahkan. Anak sudah pada jadi, sampaikan nak, mau nggak saya nikmati ini uangku. Sudah mau kasih kuliah. Kau belum kerja, urus mi dirimu. Masa saya sudah kasih kuliah kok, saya lagi carikan kau kerja. Sudah, saya sudah kasih kuliah kok. Ini ada rukoku mau kak jual nih, supaya terang-terang tong kuburku. Saya jual ini ruko, ada itu bangku masjid di kampung. Ini harga rukoku 2 miliar, jadikan ini masjid di kampung. Itu mi hartata yang betul-betul kita miliki. Itu cincin-cincin tak bu? Emas tak? Hah? Kalau mati kita kira anak tak pakai. Bukan, istri kedua anak suami tak. Ketawa memang mako. Iya, sedekah. Itulah yang akan menjadi penerang. Siam mini dok, habis mi kapan nih? Mau pergi kerja? Hah? Hah? Open sium nih. Satu lagi, ya, yang akan membuat kita bahagia. Ya. Saujatun soleha. Istri yang soleha. Istri, menurut hadis ini, istri yang sudah cantik, soleha lagi. Daripada jelek, kurang ngajar. Kalau ada istri tak sadar cantik, baik agamanya, kalau belum mati, jangkit kubur. Itu contoh. Maka Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Pak, kita bayangkan kami semua Pak, bagaimana sengsara kalau istri tak itu sangar. Ada orang kodong suaminya kreatif, bisa cari uang, tapi istrinya ndak nak kasih mentong spasi suaminya. Pokoknya takut lisu kok. Apa akhirnya suaminya bilang, daripada mak jallo lagi itu, lebih pulang mak deh. Yang tadinya mesti masih singgah cari-cari pertambahan kodong, terpaksa cepat pulang gara-gara istrinya. Nah kita itu laki-laki bu, rezeki kita tergantung ke lapangan hati istri. Nah kalau baik ibu, biar siapa goda suami kita itu tidak tergoda. Kenapa? Karena bilang ada bidadari di rumahku. Ini sudah malas masisir, daster selalu tinggi sebelah, malas sikat gigi, nonton TV na angka kaki na pegang remote mandre canggoreng. Menendak bawa najama. Nah itu bu, seandainya banyak uang na suamita. Menikah nih lagi bu. Cuma karena kodon takdirnya dan uangnya. Nah nikmati bagi kesian. Apa boleh buat? Tidak ada pilihan. Itu nurut itu nih kesian. Iya Pak. Maka orang mau bahagia itu rumah tangga kuncinya Pak. Istri. Tapi masalahnya kadang-kala ini ibu-ibu bikin status. Istri kan tergantung suami. Jangan bilang tergantung suami. Kalau tergantung suami bu. Bu. Kalau tergantung suami. Dengar. Kalau tergantung suami bu. Itu masuk neraka itu istrinya Fir'aun. Kurang apa itu jahatnya Fir'aun. Tapi Nabi bilang, istrinya Fir'aun nanti masuk surga. Kalau tergantung suami, bu, masuk surga itu istrinya Nabi Lut. Karena Nabi suaminya. Tapi apa? Istrinya Nabi Lut masuk neraka. Jadi tergantung ibu. Maka ibu, jadilah istri yang soleha. Saya ini rasakan bu. Kita kira saya jago ceramah. Karena saya Pak. Salah satu sebab boleh dikata 70% karena istriku baik. Mana bisa saya ceramah kalau istriku teror kak? Hah? Mau manek ceramah langsung na WhatsApp kak, pulang kok. Tunggu dulu saya mau kita pulang kok. Malu ki, pulang kok. Kenapa? Kesetrum anakmu. Langsung makin lari pak. Iya toh. Kenapa kita bisa datang jamaah? Karena ada istri tak jaga anak. Kenapa kita pergi bisa?
jalan-jalan minum kopi karena ada istri tak urus. Jadi itu ketentraman hati besar pengaruhnya istri. Ada orang setia sama istrinya meskipun tidak punya anak. Setia sama istrinya meskipun tidak cantik. Tapi aku bilang memang habis mi waktu. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita. Ayo bawa resep ini bahagia. Bawa resep ini. 1, hati yang lapang. 2, cari teman yang soleh. 3, ada harta sedekahlah. 4, pasangan itu perbaiki. Kalau ini kita lakukan, insya Allah bahagia di dunia, bahagia di akhirat kelak. Kalau bahagia hanya milik orang kaya, tidak ada orang kaya yang cerai. Kalau bahagia hanya milik para pejabat, tidak ada pejabat masuk penjara. Kalau popularitas membuat orang bahagia, tidak mati tersiksa Marilyn Monroe. Kalau harta membuat bahagia, tidak ada senyum dan tawa di rumah orang kontrakan dan fakir miskin. Ternyata bahagia itu bukan soal harta, bukan popularitas, bukan jabatan, tapi yang 4 perkara tadi. Semoga Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk melengkapi apa yang kita ketahui pada pagi hari ini. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.